Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih karena kalian sudah klik video ini. Selamat datang di channel aku. Salam kenal, aku Lili Hernawati. Teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang malam Lailatul Qadar. Apa sih malam Lailatul Qadar itu? Apa sih keutamaannya, doa-doanya, kemudian tanda-tandanya, dan amalan-amalan yang kita lakukan saat malam Lailatul Qadar? Sebelum Mimin menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, silakan buat teman-teman yang belum subscribe, Mimin ingatkan untuk subscribe dulu dengan klik tombol subscribe kalian. Dan jangan lupa untuk nyalakan juga tombol notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan info-info terbaru dari aku. Terima kasih. Apa sih malam Lailatul Qadar itu? Buat teman-teman yang nanya tentang malam Lailatul Qadar itu apa, Allah Subhanahu wa taala sudah menjawabnya dalam Quran surat Al-Qadar ayat 1 sampai 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadr. Wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Dan tahukah kamu apakah malam Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu turunlah malaikat-malaikat dan Jibril atas izin Allah Tuhan mereka untuk mengurus segala urusan. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Selamatlah malam itu hingga terbit fajar. Quran surat Al-Qadar ayat 1 sampai 5. Nah, teman-teman, sudah dijelaskan ya bahwa malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Malam turunnya para malaikat dan diberikan keselamatan hingga terbit fajar pada malam tersebut. Nah, lantas kenapa sih malam Lailatul Qadar itu disebut lebih baik daripada 1000 bulan? Kenapa malam itu diberikan keselamatan hingga terbit fajar? Malam Lailatul Qadar yang disebutkan dalam kitab tersebut. Yang pertama adalah melakukan sholat 5 waktu. Pahalanya dibalas seperti melakukan sholat 50 waktu. Yang kedua adalah melakukan puasa bulan Ramadan. Pahalanya dibalas seperti melakukan puasa 1 tahun penuh, teman-teman. Jadi, siapa yang sanggup melakukan puasa 1 tahun penuh? Nah, caranya adalah dengan melakukan puasa di bulan Ramadan saat Lailatul Qadar, teman-teman. Kemudian yang ketiga adalah zakatnya cukup 1/4 dari 1/10-nya. Jadi, kalau 1/4 dari 1/10 itu artinya adalah 1/40. Misalkan nih teman-teman punya uang sederhananya saja ya, misalkan punya uang 100.000. Jadi cukup dizakatkan itu hanya 1/40 dari 100.000, yaitu 2.500. Hanya 2.500, teman-teman ya. Nah, itu jumlah yang sedikit dibandingkan dengan yang kita punya itu 100.000. Kemudian yang keempat adalah membaca akhir surah Al-Baqarah. Pahalanya seperti ibadah 1 malam penuh, teman-teman. Nah, kemudian yang kelima, sholat subuh pahalanya seperti ibadah 1 malam full. Jadi teman-teman, kita tidak boleh meninggalkan sholat subuh ya. Apa artinya kita berpuasa kalau tidak sholat subuh, teman-teman. Kemudian yang selanjutnya adalah sholat isya. Pahalanya seperti menghidupkan separuh malam. Yang ketujuh, anugerah yang tidak ada tandingannya. Nah, itu teman-teman beberapa hikmah yang disebutkan dalam kitab tersebut. Tentunya masih banyak lagi hikmah-hikmah yang lain yang tidak dapat Mimin rangkum dalam video ini. Nah, buat teman-teman yang tahu silahkan teman-teman tuliskan di kolom komentar hikmah apa saja yang belum Mimin sebutkan. Oke? Oke, teman-teman sudah tahu ya apa saja keutamaan dari malam Lailatul Qadar itu. Nah, setelah itu teman-teman pasti bertanya, kapan sih terjadinya malam Lailatul Qadar? Nah, sebenarnya teman-teman, malam Lailatul Qadar ini tepatnya memang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi para ulama memberikan beberapa pendapat dan ada banyak sekali pendapat, teman-teman ya. Menurut Ibnu Hajar dalam Fathul Bahri menyebutkan ada 45 pendapat tentang ketepatan waktu dari malam Lailatul Qadar ini. Ada yang berpendapat malam ke-23 Ramadan, ada yang malam ke-27, ada juga yang menyebutkan 10 malam terakhir bulan Ramadan, dan ada pula yang menyebutkan malam malam ganjil saja di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Dan ada banyak lagi pendapat yang lain, teman-teman. Namun menurut Ibnu Hajar, dari 45 pendapat tersebut yang paling unggul adalah pendapat yang menyatakan bahwa malam Lailatul Qadar itu terjadi pada malam-malam ganjil 10 malam terakhir bulan Ramadan.
Nah, ini berdasarkan dalil dari Aisyah RA, dia berkata bahwa Rasulullah SAW beriktikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan, dan beliau bersabda, yang artinya carilah malam Lailatul Qadar di malam ganjil pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi setiap tahun ini bisa berbeda-beda teman-teman, bisa malam ke-21, 23, 25, 27 atau 29. Nah, kita harus tetap semangat meskipun malam tersebut bukan malam ganjil teman-teman ya. Jika waktunya berbeda-beda, maka apa sih sebenarnya tanda-tanda terjadinya malam Lailatul Qadar? Yang pertama adalah udara dan suasana yang tenang. Hal ini berdasarkan hadis yang bersumber dari Ibnu Abbas RA bahwa Rasulullah SAW bersabda, Lailatul Qadar adalah malam tentram dan tenang, tidak terlalu panas dan tidak pula terlalu dingin. Esok paginya sang surya terbit dengan sinar lemah berwarna merah. Yang kedua adalah cahaya mentari yang redup. Dalam hadis lain, ciri-ciri malam Lailatul Qadar ini adalah cahaya matahari lemah dan cerah tak bersinar kuat pada besok paginya. Nah, pendapat ini berdasarkan hadis yang bersumber dari Ubay bin Ka'ab RA bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, keesokan hari malam Lailatul Qadar matahari terbit hingga tinggi tanpa sinar bak nampan. Ini hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, terkadang terbawa mimpi. Malam Lailatul Qadar juga terbawa dalam mimpi. Hal ini seperti yang dialami oleh beberapa sahabat Nabi. Kemudian yang keempat adalah merasakan lezatnya ibadah. Nah, ada suatu pendapat yang mengatakan bahwa ciri-ciri malam Lailatul Qadar adalah apabila orang-orang yang beribadah pada malam Lailatul Qadar tersebut merasakan lezatnya ibadah. Nah, ketenangan hati dan kenikmatan dalam bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala tidak seperti malam-malam sebelumnya. Jadi kalau malam Lailatul Qadar itu lebih nikmat saja rasanya untuk beribadah gitu. Itu dia 4 ciri-ciri yang disebutkan sebagai ciri-ciri terjadinya malam Lailatul Qadar. Meskipun demikian, ciri-ciri malam Lailatul Qadar ini bukan sesuatu yang pasti dan dapat dirasakan oleh semua orang gitu. Ada beberapa yang merasakan dan ada juga beberapa yang tidak merasakan. Nah, Imam At-Tabrani mengatakan, itu tanda-tanda Lailatul Qadar, tidak mesti seorang muslim bisa saja mendapatkan malam mulia tersebut dan ia tidak melihat atau mendengar sesuatu dari tanda-tanda itu. Gitu teman-teman ya. Jadi ada yang merasakan dan ada juga yang tidak merasakan tanda-tandanya, dan meski demikian kita harus tetap meningkatkan ibadah kita di 10 hari terakhir teman-teman. Yang terakhir adalah doa apa sih yang dianjurkan saat malam Lailatul Qadar. Dari Aisyah RA, beliau berkata, wahai Rasulullah, bagaimana bila aku mengetahui malam Lailatul Qadar, apa yang harus aku ucapkan? Beliau Rasulullah SAW menjawab, ucapkanlah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf dan suka memberi maaf, maka maafkanlah aku. Jadi itu doa yang diajarkan teman-teman ya. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Buat teman-teman yang berhalangan atau sedang haid di 10 malam terakhir bulan Ramadan, jangan bersedih hati karena kalian tetap bisa mengejar keutamaan malam Lailatul Qadar. Gimana caranya teman-teman? Kalian bisa memperbanyak istighfar, kemudian membaca terjemahan Al-Quran, kemudian murojaah hafalan, memperbanyak sedekah, dan lain sebagainya teman-teman. Oke? Sekian video kita kali ini teman-teman, semoga bermanfaat. Jika menurut kalian video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, komen, subscribe, dan nyalain tombol lonceng kalian biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Dan jangan lupa untuk share juga video ini ke teman-teman kalian yang lain biar manfaatnya tidak berhenti di kalian. Oke, terima kasih teman-teman, see you next time and bye-bye.